Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu senang dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema eksposisi Kitab Kejadian pasal yang ke-22 dengan subtema ketaatan iman Abraham yang diuji. Kita baca Kejadian 22. Kepercayaan Abraham diuji. Kejadian pasal 22 ayat, kita baca langsung di ayat yang keempat sampai 5 ya. Ayat yang keempat, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anakku akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali lagi kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk sebagai korban bakaran itu dan memikulkannya di atas bahu Ishak anaknya sedang di tangannya itu membawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, "Ayah." "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku." Berkatalah ia, bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Nah, Ishak itu bertanya gini, ini kan sudah ada api sama kayu, manakah anak domba yang mau jadi korban bakaran itu? Nah, kita lanjut lagi ya. Saud Abraham, Allah telah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat yang ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah. Di situ disusunnya kayu dan diikatkannya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di atas mesbah di atas kayu api. Abraham ini taat, saudara. Taat. Apapun yang Tuhan perintahkan kepada Abraham, Tuhan berbicara kepada Abraham, Abraham langsung nurut. Tidak ada kata ganggu gugat. Jadi kalau Tuhan perintah apa, A ya A, Abraham jalan. B ya B, Abraham jalan. Nah, di ayat yang kelima, kami akan sembahyang. Dalam bahasa lain, bahasa Yunani dan Ibrani pun dikatakan yadah. Yadah itu berarti sembahyang. Jadi memasuki tahun 2022. Memasuki tahun 2024. Memasuki tahun 2024 itu kita banyak-banyak sembahyang. Dimana kita meminta Tuhan, meminta hadirat Tuhan, intimacy with God terjadi dalam kehidupan kita. Intimacy with God itu terjadi dalam kehidupan kita, sehingga apa? Kita belajar untuk obedience. Obedience itu dalam bahasa Indonesia adalah ketaatan. Nah, sama seperti Abraham, kita juga harus taat melakukan kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dimana hidup yang kita jalani ini harus sesuai dengan
pandangan Alkitab, perspektif dan mindsetnya Alkitab, supaya hidup ini menjadi hidup yang selalu berjalan dalam ketaatan, melewati setiap lembah-lembah kehidupan kita, entah itu lembah bayang kematian, kejayaan, dan ingatlah akan selalu penyertaan Tuhan atas kehidupan kita. Percayalah saudara bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Dibaca lagi yuk. Kejadian 22 ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut di semak belukar. Abraham mengambil domba itu, mengorbankan mereka sebagai korban bakaran, sebagai pengganti anaknya. Nah, di sini Ishak kan bertanya, ini kan sudah ada api sama kayu, manakah domba Paskah? Dalam hati kecilnya Abraham, Abraham itu taat kepada Abraham taat kepada Tuhan. Abraham taat kepada Tuhan. Dalam kecil, aku gak mau mempersembahkan Abraham, tapi dalam hati kecilnya Abraham, aku gak mau mempersembahkan Ishak. Aku tidak mau mempersembahkan Ishak di hadapan Tuhan. Dalam hati kecilnya berkata seperti itu. Tapi Tuhan sudah menyediakan yang terbaik sebagai korban bakaran, yaitu apa? Domba jantan ini. Saya lanjutkan. True worshipper yang sejati ialah seperti Abraham, datang kepada Tuhan sebagai membawa korban. Dia sebenarnya menantikan selama 120 tahun atau 120 tahun anak perjanjian, di mana Ishak itu sebagai anak perjanjian. Dikatakan Ishak itu sebagai kayak bintang-bintang di laut, bintang-bintang di langit, kan ratusan, banyak sekali. Nah, true worshipper yang sejati adalah selalu menyembah dalam hadirat Tuhan. Ingat Kejadian 23 atau sebelum-sebelumnya, kitab Kejadian yang lain maksudnya. Itu mengisahkan bahwa apa? Waktu itu kan Sarah itu tua. Sarah sudah tua. Kan gak mungkin kan kalau orang yang sudah lanjut usia tidak bisa mempunyai anak. Tapi kalau Tuhan sudah berbicara kepada Abraham dan Sarah, kamu pasti punya anak di masa tuamu. Dan itu terjadi. Di mana apa? Lahirnya Ishak. Itu di Kejadian 21. Nah, dalam Kejadian 21 ini, Ishak itu lahir. Setelah Ishak lahir, masuk ke dalam Kejadian 22. Kejadian 22 itu membahas tentang kepercayaan Abraham itu dites, diuji. Apakah kamu itu taat kepadaku? Ternyata Abraham itu taat, saudara. Sehingga apa? Dia menjalani tugas-tugas atau perintah-perintah yang Tuhan suruhkan kepada dia sebagai apa? Orang yang
beriman dan juga taat. Abraham itu belajar untuk beriman serta percaya, taat juga. Jadi true worshiper yang sejati adalah iman ketaatan kita kepada Kristus, supaya hidup yang kita jalani bersama dengan Tuhan ini tidak akan sia-sia. Jadi setiap hari tetap terus andalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga kita dapat menjalani hidup ini sesuai dengan rencananya dan destiny planningnya Tuhan dalam kehidupan kita. Kepercayaan iman Abraham diuji itu dimana Tuhan ingin menguji setiap kita, apakah kita taat dan setia kepadanya sampai akhir hayat kita. Apakah kita ini didapati untuk setia dalam setiap aspek kehidupan kita. Belajarlah untuk beriman, taat, percaya dan setia kepada Tuhan, karena masa depan kita di tangan Tuhan yang perkasa. Iman akan terus bertumbuh ketika kita belajar tentang firman. Iman terus bertumbuh jika kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan setiap hari. Belajarlah dari Abraham, saudara, untuk selalu taat, setia, percaya, dan selalu ingin melakukan kehendak Tuhan sesuai yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Taat, setia, sampai akhir. Demikian saudara, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.